Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kita adalah hanya daripada Tuhan saja. Oleh karena itu, mari kita meluangkan waktu kita untuk kita mencari Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau selalu memberkati dan memelihara kami. Ya Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap mendengarnya. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat kepada kami, agar kami boleh menjadi pelaku firman juga Bapa dalam kehidupan kami. Tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya menjadi pembaca firman saja. Tapi biarlah kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini berjudul Perkataan Tuhan Yesus. Nats diambil dari Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Beberapa orang Kristen tidak tahu bagaimana caranya untuk berdoa secara efektif. Agar kita dapat berdoa secara efektif, kita harus mengetahui isi firman Tuhan, dan firman itu harus tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa didengar dan dikabulkannya sebuah doa atau tidak lebih bergantung kepada kita daripada kepada Tuhan. Ini adalah syarat dari Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi, jika firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian, kita akan berdoa sesuai dengan firman tersebut. Jika firman-Nya tidak tinggal di dalam kita, maka untuk sementara kita berdoa di dalam kegelapan. Pemazmur mengatakan, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mazmur 119 ayat 130. Firman Tuhanlah yang menerangi langkah hidup kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Perlunya mempelajari firman Tuhan, khususnya pada hal-hal yang sedang kita pergumulkan atau doakan, bertujuan untuk memberikan terang pada kita tentang bagaimana cara berdoa atau apa yang harus didoakan. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita dapat menemukan perintah yang diberikan Tuhan Yesus mengenai doa. Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayat 43-45. Mendoakan musuh adalah hal pertama yang Tuhan Yesus sebutkan dalam hubungannya dengan berdoa. Tidak hanya kita harus berdoa untuk musuh kita, namun kita juga harus mengasihi musuh kita supaya kita bisa menjadi anak-anak Bapa di surga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menyatakan bahwa jika kita tidak mengasihi dan tidak berdoa untuk musuh kita, yaitu mengampuni mereka, maka kita bukanlah anak-anak Bapa di surga. Kesimpulannya, jika kita adalah anak-anak Bapa di surga, namun tidak mendoakan musuh kita, maka kita tidak sedang berjalan dalam terang firman Tuhan. Jadi, kita tidak punya hak untuk meminta atau menuntut hak-hak kita akan kepenuhan berkat Tuhan. Tentu saja,
sangatlah sulit untuk mengasihi musuh kita dengan kekuatan sendiri. Tetapi kita bisa mengasihi musuh kita dengan kasih Tuhan melalui Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan itu. Jika kita tidak mengasihi musuh kita, mustahil kita akan diberkati Tuhan dengan melimpah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman yang Kau sampaikan kepada kami saat ini Bapa. Ya Bapa, biarlah perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu sendiri Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kami menjalani hidup ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi jalan kami Tuhan Yesusku. Dan kami boleh percaya Bapa, ketika perkataan-Mu, ketika firman-Mu tinggal di dalam kami, maka Bapa, apa saja yang kami doakan, Engkau akan memberikannya Bapa. Karena kami percaya ketika firman-Mu tinggal di dalam kami Bapa, apa yang kami ingini, apa yang kami butuhkan, apa yang kami doakan, tentu saja itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Engkau telah hadir, karena Engkau telah tinggal di dalam hati kami Bapa. Ya Bapa, mari Tuhan terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah firman-Mu terus menjadikan pelita, terus menjadikan kekuatan kami Tuhan dalam jalani hari-hari kami, terutama saat ini pandemi Tuhan yang belum selesai Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik Tuhan. Terutama biarlah kami bisa menjalani hari-hari kami penuh dengan iman kepadamu Tuhan Yesus. Sekalipun keadaan mengkhawatirkan, sekalipun keadaan tidak tahu nanti akan seperti apa akhirnya Tuhan, namun kami percaya di dalam Engkau Tuhan kami bisa melewati semuanya ini Bapa. Biarlah Tuhan, sekalipun kami mengalami penderitaan, sekalipun kami mengalami sakit penyakit Bapa, Engkau tetap bertahta dalam kehidupan kami. Engkau tetap memberikan kekuatan agar kami bisa melalui setiap hari-hari kami Bapa. Dan kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, orang tua kami, suami, istri kami, anak cucu kami, adik kami, kakak kami, dan semua saudara kami Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pelihara dan menjagai kami Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah semuanya Tuhan adalah kehendak-Mu. Karena kami percaya Tuhan, jikalau itu sudah kehendak-Mu, itu yang terbaik buat kami Tuhan Yesusku. Kami percayakan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga menyerahkan Tuhan segalanya dalam hidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, keuangan kami Bapa. Biarlah Tuhan berkati Tuhan. Kami boleh Engkau berikan kecukupan Tuhan, bahkan berlimpah-limpah, dan kami boleh menjadi berkat juga untuk orang lain. Kami berdoa juga Tuhan Yesusku untuk permasalahan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Permasalahan kami dalam kami yang mengalami sakit penyakit, kami yang sedang mencari pekerjaan Bapa, kami yang sedang mengalami permasalahan hutang piutang Bapa, biarlah kami serahkan permasalahan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Permasalahan kami dengan teman-teman kami, dengan saudara kami Tuhan, dengan keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber penyelesaian dari setiap persoalan kami Bapa Yesusku. Dan biarlah Tuhan kami juga menyerahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesusku, hidup kami adalah sebagai pelayanan terhadap Engkau dimanapun kami berada, di keluarga kami, di tempat kerja kami, di tempat usaha kami, di masyarakat, di gereja, dimanapun juga. Biarlah kami melayani-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami Bapa. Ampuni dan setiap dosa dan kesalahan kami Bapa, dan layakkan kami menjadi anak-Mu, sehingga ketika Engkau datang nanti Bapa menjemput kami Tuhan, kami sudah siap Tuhan, kami sudah selesai menyelesaikan tugas kami, dan biarlah nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa kita akan dijawab Tuhan, dan apa yang kita minta disediakannya apabila kita mau mengasihi dan mengampuni musuh kita. Tuhan Yesus memberkati.